Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azmi mahdatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Pemirsa, saat ini kita akan mengkaji tentang fikih, yaitu kitab Safinatun Najah, karya dari Syekh Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i yang dikarang sekitar abad 19. Kitab ini di Nusantara, di Indonesia, banyak disyarahi oleh para ulama-ulama kita. Di antaranya panjenenganipun Syekh Nawawi Al-Bantani ini mensyarahi kitab Safinatun Najah ini dengan diberi nama Kasfiyatus Sajah fi Syarah Safinatun Najah. Nah, hari ini kita kaji, dan sebagai awalan muqaddimah terlebih dahulu kita tawassul, kita membaca Fatihah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, dan untuk musannif hadzal kitab. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari kitab ini, mendapatkan barokah dari para musannif wa muallif hadzal kitab. Ala hadiniyah wal kunniyatin sholihah wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa asatidatina akhussu bidzikri ila musannif hadzal kitab Syekh Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, kitab ini dikarang oleh Syekh Sumair Al-Hadrami, diawali dengan bismillah. Karena apa? Karena satu, mengikuti perintah Al-Quran, kemudian yang kedua mengikuti petunjuk Nabi agar mendapatkan barokah, sehingga setiap Quran itu diawali dengan bismillah. Sedangkan petunjuk hadis, petunjuk kanjeng Nabi dawuh kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi setiap perkara yang baik, setiap perkara yang terpuji, bila tidak disertai dengan bismillah, bila tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, akan terputus, akan terpotong, maknanya akan hilang keberkahannya. Nah, ini musannif mengawali dengan mengarang kitab ini dengan membaca bismillah. Ada perkara yang secara dohir terpuji dan baik, ya, itu dianjurkan, disunahkan membaca bismillah, seperti makan, minum, akan melakukan aktivitas, khususnya ketika mau mengaji seperti ini disunahkan, dianjurkan membaca bismillah agar muncul keberkahan, agar kita mendapatkan kebaikan. Tetapi bila secara dohir bagus, baik, terpuji, tetapi secara secara batin misalkan baik, terpuji, tetapi secara dohir tidak, maka seyogyanya itu tidak dianjurkan membaca bismillah. Seperti misalkan kita mau buang air kecil, mau buang air besar, itu secara batin itu memang terpuji, karena kalau tidak dilakukan akan menjadi penyakit. Tetapi secara dohir, ya, secara dohir itu tidak terpuji, maka itu tidak
diharuskan, tidak dianjurkan dan tidak disunahkan membaca bismillah. Hadirin, selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, Allah yang menguasai alam. Segala puji hanya milik Allah dan Allah lah yang menguasai alam. Jadi Allah ini menguasai seluruh alam, baik di darat maupun di laut, baik di udara, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, tanpa terbatasi ruang dan waktu. Allah lah sebagai Tuhan yang menguasai. Selanjutnya kata alhamdulillah ini juga dikaitkan dengan bismillah. Jadi setiap ulama-ulama kita mau mengarang kitab, mau melakukan hal-hal yang sifatnya terpuji, itu selalu memulai bismillah dan disertai dengan hamdalah. Karena dua lafadz ini menjadikan segala sesuatu yang dianggap baik, segala sesuatu yang baik itu akan muncul keberkahan apabila diawali dengan bismillah dan alhamdulillah. Selanjutnya di sini perlu kami sampaikan wabihi nasta'in, selanjutnya wabihi nasta'in, dan kepada Allah lah kami mohon pertolongan. Ala umuri dunya waddin, atas perkara-perkara urusan dunia dan agama. Kita seyogyanya dan wajib memohon pertolongan hanya pada Allah, baik itu urusan dunia seperti pekerjaan, seperti aktivitas-aktivitas kehidupan, itu kita harus mohon kepada Allah. Dan urusan-urusan agama seperti mengaji, belajar, itu juga harus mohon pertolongan kepada Allah. Jangan sampai kita di dalam beraktivitas, di dalam belajar, tidak menyertakan Allah di dalamnya. Karena pada hakikatnya setiap yang kita lakukan, meskipun itu suatu kebaikan, adalah anugerah dari Allah, bukan karena kekuatan kita. Untuk itu di dalam surat Fatihah itu kita menemukan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu-lah ya Allah na'budu, kami beribadah, wa iyyaka, dan kepada engkaulah ya Allah nasta'in, kami mohon pertolongan. Jadi di dalam sesuatu yang baik, di dalam ibadah pun kita tetap minta pertolongan pada Allah. Kita sering lupa kadang-kadang ketika mendapatkan nikmat, itu kita lupa pada yang memberi nikmat, sehingga nikmat itu kita rasakan tidak awet, jauh daripada berkah. Dan bahkan kadang-kadang kenikmatan itu menjadikan hijab, menjadikan tertutupnya mata hati untuk mensyukuri nikmat tersebut, sehingga kita melupakan ibadah. Padahal nikmat yang kita rasakan semuanya adalah minallah. Hadirin, selanjutnya wassallallahu ala sayyidina Muhammad, semoga sholawat dan salam Allah atas beliau sayyid kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, sebagai pungkasan para nabi. Ini yang perlu saya jelaskan adalah bahwasanya dalam kehidupan kita hendaknya kita tidak lepas daripada sholawat kepada Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena dengan sholawat itu menjadikan aktivitas kita, menjadikan ibadah kita, menjadikan amal kita itu lebih dapat kita harapkan diterima oleh Allah lantaran sholawat tadi. Sehingga dalam tidur kita ada sholawat, di dalam bangun kita ada sholawat, di dalam gerak kita ada sholawat, di dalam semua aktivitas kehidupan kita senantiasa kita menggetarkan, mengucapkan sholawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, lebih dari itu Kanjeng Nabi pun pernah bersabda, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asron. Barang siapa yang bersolawat untukku, Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas solawat orang yang baca sholawat tadi, meskipun satu kali, akan dibalas oleh Allah
asyron, 10 kali, 10 rahmat. Jadi kita kalau mau membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi 1 kali saja, Allah akan memberi balasan. Artinya Allah akan merahmati kita, memberi kasih sayang kepada kita, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita dengan balasan 10 kali lipat. Padahal kita hanya bersolawat 1 kali. Untuk itu mudah-mudahanlah kita semuanya ya senantiasa membaca sholawat dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap aktivitas kita, sehingga kita di samping membaca sholawat akan muncul rasa rindu, muncul rasa cinta kepada Kanjeng Nabi, dan akhirnya buahnya adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Itu yang lebih penting ketika kita memang mau membaca sholawat, maka akan meneladani sifat-sifat terpuji daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barokah daripada sholawat itu pula luar biasa hadirin. Di dalam Al-Quran, walladzi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang senantiasa beserta malaikatnya membaca sholawat untuk Kanjeng Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya apabila kita juga mau membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, liukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, kita akan dikeluarkan dari kegelapan, kegelisahan, kesusahan, kesulitan hidup, ilan nur, menuju cahaya, menuju suatu pencerahan yang terang, yaitu cahaya hati, menuju kedamaian. Itu salah satu daripada keutamaan kita bila kita mau membaca sholawat. Kita akan dikeluarkan oleh Allah dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman, dari zona penuh dengan kegundahan menuju zona perdamaian, kedamaian, dan penuh kebahagiaan. Hadirin dan juga pemirsa, di sini juga disebutkan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, sayyidina Muhammad, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sayyid, artinya mengungguli. Rasulullah itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah pemimpin dari seluruh manusia, pemimpin dari seluruh alam. Jadi sayyid yang mengungguli, lebih unggul daripada yang lain. Sehingga Kanjeng Nabi pernah dawuh, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya adalah sayyid, gustinya, gustine, pemimpin dari Bani Adam, seluruh manusia, wala fakhra, dan saya menyatakan itu, Kanjeng Nabi Muhammad menyatakan itu tanpa rasa sombong, tanpa ada rasa sombong. Kanjeng Nabi juga khatamin nabiyyin, pungkasan dari para nabi. Beliau adalah yang terakhir daripada penutup para nabi, ya, para nabi. Kita lanjutkan wa alihi wa sahbi ajmain, ya, wa alihi wa sahbi ajmain. Sholawat tadi, di samping kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, seyukianya sholawat itu kita juga gandeng, kita juga rangkai, kita tujukan kepada keluarga Kanjeng Nabi dan juga sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Untuk keluarga dan sahabat, definisi tersebut lebih detail akan kita terangkan besok yang akan datang pada kajian yang tema yang berbeda, tentunya tidak saat ini, ya. Yang paling penting yang perlu kami haturkan yaitu bahwa sholawat itu hendaknya disertakan kepada keluarga Kanjeng Nabi dan juga sahabat-sahabatnya, karena mencintai keluarga Kanjeng Nabi, mencintai sahabat-sahabat Kanjeng Nabi itu merupakan pokok di dalam agama. Likulli dinin asasun wa asasuddinul Islam hubbu ahli baitih wa hubbu ashabin nabi wa hubbu ashabihin nabi. Jadi setiap asas pokok daripada agama, pokok daripada agama Islam itu ada dua pilar.
yaitu kita mencintai keluarganya Kanjeng Nabi dan juga mencintai sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebagai muqaddimah dari kitab Safinatun Najah ini, kita harus memahami bahwasanya tidak ada daya untuk menjauhi laku maksiat dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan di dalam beribadah, melakukan ibadah kecuali atas pertolongan, atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita bisa ngaji, kita bisa mengamalkan apa yang dapat kita pelajari, kita bisa sholat, kita bisa bangun malam untuk melakukan tahajud. Semata-mata itu adalah apa? Kekuatan, anugerah dari Allah, bukan kekuatan diri kita sendiri. Kita kadang-kadang terjebak oleh semacam godaan-godaan nafsu. Kita merasa mampu, kita merasa bisa ketika melakukan suatu amal atau ibadah. Kita apabila seperti itu, maka kita nanti otomatis mengandalkan amal kita. Sehingga ketika kita tidak bisa melakukan aktivitas ibadah sebagaimana yang telah kita lakukan yang dulu-dulu, kita akan putus asa. Karena apa? Mengandalkan amal kita, mengandalkan kekuatan kita. Padahal yang memberi kekuatan itu Allah. Kita bisa ngaji, Allah yang memberi. Kita bisa ibadah, Allah yang memberi. Dan suatu ketika ternyata Allah mencabut kekuatan itu sehingga kita jatuh sakit misalkan. Maka bagi orang yang beriman dan memahami kalimat la haula wala quwwata illa billah ini, dia akan sadar diri bahwasanya kekuatan itu memang milik Allah dan diambil oleh Allah. Sehingga ketika kita sakit, meskipun tidak bisa melakukan amal ibadah sebagaimana pada waktu kita sehat, maka adab kita adalah sabar terhadap sakit atau penyakit yang kita derita yang diberikan oleh Allah. Sehingga kesabaran, sehingga ridhonya hati menerima sakit dari Allah, meskipun amal kita itu berkurang secara zahir, Allah akan mengganti dengan kelipatan-kelipatan pahala yang luar biasa akibat dari ridho kita terhadap apa yang menjadi kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pungkasan, perlu kita sampaikan pula di antara keutamaan membaca la haula wala quwwata illa billah ini adalah guru kami itu kadang-kadang kalau mengajar itu lebih sering kadang dikasih jok-jok humor gitu, tetapi ada kaitannya dengan tema. Seperti ketika menerangkan keutamaan la haula wala quwwata illa billah ini atau hauqalah ini, Allah akan memberikan keutamaan, akan memberikan keistimewaan, akan diberi anugerah orang yang membaca hauqalah ini. Apa itu? Akan diberi kesehatan yang dawam, yang istiqomah, sehat, digunakan untuk ibadah, tidak sakit-sakitan, dan insya Allah akan selamat dari penyakit yang istilahnya itu diakhiri dengan huruf R. Kalau kiai saya bilang seperti itu, kanker, wah gawat itu, tumor, liver, lah itu penyakit-penyakit kronis yang bahaya itu insya Allah jauhlah dari kita. Kalau kita mau istiqomah secara khusyuk dan istiqomah secara terus mudawamah untuk membaca hauqalah tersebut. Hadirin, demikian muqaddimah kitab Safinatun Najah karya daripada Syekh Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat dunia akhirat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, itu adalah murni dari kekhilafan saya, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkan apa yang kita pelajari dari kitab Safinatun Najah tersebut. Selanjutnya akan kita sambung insyaallah pertemuan yang akan datang, faslun arkanul Islam,
akan bahas tentang fasal rukun-rukun Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.